Dan kita ucapkan bismillah ya, mudah-mudahan bisa menyala kompresornya. Dan lampunya kemarin mati ya, lampu bagian dalam mati total, matot. Oke, hidup. Kipasnya kita ganti guys, nanti kita belikan dulu kipasnya. Nah, kipasnya nggak hidup ya, sangat kipasnya. Oke, berisa ini kita menemukan lagi kulkas 2 pintu Polytronnya, kasusnya mati totalnya. Nanti kita cari aja penyakitnya kulkas tersebut ya. Jadi kasus-kasus seperti ini sering saya temukan untuk kulkas Polytron tentunya. Jadi di sini untuk atas bawah tidak dingin sama sekali, dan kita akan coba cek ya kipasnya menyala atau tidak. Kita hubungkan ke listrik dulu. Cocokkan ke listrik mas, mana listriknya? Ini saya ada asisten. Kita cek datang dari jauh. Ini saya coba suruh menyalakan dulu. Untuk kipasnya menyala atau tidak saya tidak tahu. Kita pastikan dulu kerusakannya. Tidak. Oke. Dan sekarang coba kita buka untuk kipasnya. Di sini tidak menyala ya. Kita cek lampu menyala atau tidak. Ternyata lampu juga tidak menyala guys. Lampu tidak menyala, kipas tidak menyala. Langsung kita cari penyebab kerusakan kulkas tersebut. Kita langsung cari. Jadi kita buka, di sini ada cover atau kotakan tempat modulasinya, karena ini inverter ya, pastinya menggunakan modul. Ini modulnya sudah kelihatan, kita perhatikan di sini sudah diganti dengan kabel ya. Kabelnya sudah diganti dengan kabel yang lebih gede dan panjang kabelnya di sini. Di sini kita lakukan pengukuran dari steker, yaitu jadi untuk jalur steker di sini kalau kita ukur-ukur terhubung guys ya. Jadi untuk jalur stekernya tidak ada masalahnya, untuk pemasangan kabelnya sudah betul, tidak ada masalah. Ini kita lakukan pengecekan pada modulnya. Di sini yang jelas itu tegangan DC-nya tidak ada guys ya. Coba kita lakukan pengukuran dengan detail di sini. Jadi kita ukur dioda ya, apakah ada dioda atau transistor yang short, dan ini kita ukur semuanya dioda yang gede di sini kita ukur, dan R ya, atau fuse mungkin ada fuse yang putus atau gimana, kita cari. Masalahnya di sini untuk mengenali fuse pun juga susah ya, karena di antara fuse dan komponen itu sama dioda itu kadang hampir sama ya fuse-nya itu. Jadi kita kadang tidak bisa mengetahui mana yang fuse dan mana yang dioda, tapi yuk kita lakukan pengukuran semuanya. Apabila ada connect berarti ya tidak ada masalah ya untuk jalurnya. Kita ukur semuanya, dan yang jelas di sini saya tidak menemukan guys ya, tidak menemukan masalah tersebut ya. Ini sudah kita lakukan pengukuran dengan detail, mulai fuse, dioda, dan semuanya kita ukur, tidak ada ya, tidak ada masalah. Jadi di sini solusinya saya tidak menemukan ya. Ini masih kita lakukan pencarian dengan detail, kita ukur semuanya, mulai transistor, MOSFET, semuanya kita ukur ya. Apabila kita menemukan satu titik short ya, mungkin disitulah kerusakannya, karena di sini saya tidak menemukan short sama sekali. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita bawa pulang guys ya kulkasnya, karena di sini sudah kita telusuri semuanya satu persatu, dan kita ukur tegangan masuk hanya sampai di primernya saja ya. Jadi untuk sekundernya tidak ada, tegangan 12 voltnya tidak muncul guys ya. Apakah ini permasalahan kerusakan pada IC primer atau, dan ini kita coba berkali-kali untuk kita hubungkan ke listrik, juga tidak menyembuhkan masalah ya.
Dan coba kita akan potong untuk jalur anunya, termisnya kita ganti dengan termis baru. Apakah bagus? Setelah kita lakukan semua uji coba, hasilnya sia-sia ya. Langkah selanjutnya kita bawa pulang guys ya. Ini setelah kita pasang alat tes saya, yaitu menggunakan PCB inverter Samsung, dan sudah beberapa jam tadi karena sudah kita tinggal belanja tadi, ini beli gacun ke kota. Kita cek hasilnya, mantap ya hasilnya, beku semua. Nah ini ya, hasilnya sangat mantap. Jadi untuk kompresor kulkas tersebut aman, tidak ada masalah kompresornya. Jadi kerusakannya yaitu pada PCB inverternya seperti ini. Dan inverternya tersebut menggunakan 6 biji MOSFET dan ada 3 IC untuk gelombang frekuensinya, IC Wacom-nya. Dan kemarin kita temukan ada kabel yang keselip pada jalur jumper tersebut. Saya lupa di daerah mana, di sini atau di sini kemarin, pokoknya di daerah tersebut ada kabel yang masuk ke dalam di sini, kabel serabut, dan bekasnya dia habis ganti kabel nih, kabelnya ini sudah baru. Terus potongan kabel tersebut masuk ke dalam jumper tersebut. Itulah yang menyebabkan PCB tersebut mati. Jadi bagaimana cara untuk pengukuran PCB tersebut, untuk mengetahui PCB tersebut masih normal atau tidak, dan bagaimana cara mencari komponen yang rusak? Karena di sini kita perhatikan mati total pada lampu bawah tidak menyala, lampu kipas tidak menyala ya. Artinya dia ada masalah pada jalur DC-nya. Jadi pada jalur DC-nya kita akan ukur, karena ini mati total. Yang pertama kita ukur mulai dari steker ya, dan kemarin sudah kita lakukan untuk pengukuran keseluruhan. Dan sekarang bagaimana cara untuk mengukur bagian volt DC-nya. Jadi volt DC-nya tersebut kita telusuri. Jadi kalau ada dioda seperti ini ya, berarti ini dioda pertama biasanya. Jadi untuk dioda yang kedua di sini, dia menggunakan dioda 2 kaki yang model seperti transistor seperti ini, tapi menggunakan 2 kaki. Jadi sebelum dioda tersebut, yaitu biasanya ada trapo ya, traponya ada di sini. Ini trapo switchingnya, dan tentunya ada IC untuk gumparan trafo tersebut. Dan IC tersebut kemungkinan ada short pada IC tersebut. Tadi sudah kita cari di toko, yaitu tidak ada ya untuk nomor IC-nya. Ini kalau di toko online banyak, dan ini nomor IC-nya. Jadi jangan langsung menuduh kerusakan pada power supply-nya tersebut. Jadi kita pastikan dulu, kita ukur pada volt DC-nya. Nah, pertama yang kita lakukan, kita hubungkan dulu ke listrik ya. Untuk soket listriknya sudah kita pasang. Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita akan hubungkan jalur tersebut ke sumber aliran listrik, yaitu dari PLN. Kita tutupkan dulu. Sudah kita hubungkan ke PLN. Sekarang kita siapkan apometer digital atau menggunakan apometer analog. Dan saya menggunakan apometer analog seperti ini. Kita atur ke DC, volt DC. Pertama yang kita lakukan, kita ukur pada elko besar di sini. Apakah ada 300 volt? 300 voltnya apakah hadir? Oh ya, karena di sini menggunakan overload ya. Untuk menghidupkan menggunakan overload, kita cabut dulu. Kita pasang dulu jalur overloadnya. Ini overloadnya kita pasang dulu. Ini ya, overloadnya menggunakan overload seperti ini. Overload ini fungsinya untuk memprotek saat kompresor panas berlebihan. Sekarang kita pasang dulu overloadnya. Overloadnya biasanya terpasang pada sini ya, yang 2 jalur di sini. Nah, di sini. Overload sudah kita pasang. Kita hubungkan lagi ke listrik. Langsung kita cocokkan ke listrik. Sudah ada respon pada listriknya. Dan sekarang kita ukur tegangan volt DC-nya.
Sini. Yang berasap, guys. Ini konslet karena ini ada logamnya. Kita kembalikan lagi. Kita ukur ulang. Nah, tadi ada keluar asap. Kita ukur. Nah, ya karena saya mencium bau bakar ya. Panas ini. Transistornya di sini panas. Resistornya. Nah, ini resistornya panas banget. Resistornya panas banget ini. Kayaknya ada masalah di sininya. Ya, takutnya salah. Saya ukur. Di sini ada airconya di sini. Di sini ada airco, kita ukur. Iya. Nyetrum. Jalurnya semuanya nyetrum. Mungkin ada sekadannya. Kita ulang lagi. Kita ukur tegangan voltasenya di sini. Terukur 0. Artinya untuk STR-nya tidak bekerja ya. IC atau STR-nya tidak bekerja. Ini panas ini. Dia panas karena ada short pada IC-nya tersebut. IC-nya panas. Sekarang coba kita ukur IC-nya apakah short. Jadi untuk kerusakan IC ini bisa jadi short, bisa jadi ya tiba-tiba rusak aja. Kita ukur tegangan yang tersimpan. Kayaknya sih gak nyimpan tegangan. Artinya aman untuk dipegang, gak nyetrum. Dan sekarang kita ukur menggunakan lambang dioda. Kita ukur pada IC tersebut. IC-nya yaitu posisinya kalau kita balik ada di sini. Ini IC-nya, coba kita ukur kakinya. Apakah dia ada short? Tidak ada short ya. Karena tidak menunjukkan 0 artinya tidak ada short. Kita ulang lagi. Ada pergerakan tadi. Kalau short dibolak-balik pun tetap short. Seharusnya dia kalau masih bagus dia menunjukkan lambang dioda. Di sini tidak menunjukkan lambang apa-apa. Tidak ada menunjukkan lambang. Cuma ada gerakan sedikit. Coba kita balik lagi. Kita ukur dari mana aja. Tidak ada respon. Dan saya pun juga belum mencurigai kerusakan tersebut ya. Jadi di sini untuk eksperimennya saya akan coba pasangkan gacun. Gacun ini biasanya dipasang pada rangkaian TV. Dan untuk saat ini kita pasang ke rangkaian kulkas. Jadi untuk gacun tersebut yang digunakan yaitu di sini menggunakan 3 kabel. Itu satu kabelnya untuk kopler dan hitamnya untuk negatif atau ground. Dan untuk merahnya yaitu tegangan outputnya. Dan untuk yang warna biru di sini tidak digunakan, tidak apa-apa ya. Maka kita akan cabut saja. Nah, tidak kita gunakan yang biru. Kita hanya menggunakan merah sama yang hitam saja. Jadi sebelum kita pemasangan gacun tersebut, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan rubah tripodnya tersebut di sini. Kita kecilkan full kecil ya. Ini mentok, agak kita naikkan sedikit aja. Seperti ini aja. Tinggal kita hubungkan ke negatif. Tapi yang merah bukan di positif ya, tapi di jalur output IC tersebut ya. IC tersebut menggunakan 7 kaki, yang kaki di sini ada lubang. Itu ada satu kaki yang terpencil di sini, nggak ada temannya di sini. Itu kita pasangkan kabel tersebut ya, kabel yang merah. Jadi sebelum kita pasang kabel, yang kita lakukan kita akan lepas IC tersebut. Sini, kita pelajari dulu ya. Kayaknya inputnya malah dari sini.
sepertinya inputnya malah dari sini guys ya. Oke, kita pelajari dulu datasetnya. Oke, langsung kita unboxing. Yang kita pesan adalah modul ini ya. Kita buka dulu contohnya. Biasanya kita pesan sesuai dengan gambar. Di gambarnya ini ya. Ini contohnya. Yang kita pesan harus sama seperti gambar tersebut. Oke, kita buka langsung. Untuk nomor serinya jangan dirobek ya. Kita buka aja dari sini. Kita coba aja dari belakang. Nah, ini ya barangnya. Dan sama. Biasanya saya pesannya sesuai gambar. Ada harganya lagi di sini. PCB mainboard. Mudah-mudahan sama ya, karena sesuai gambar yang kita pesan. Dan PCB-nya baru, bukan second lah ya, baru lah ya kita beli. Kita samakan, sama persis, soketnya sama semuanya. Sudah sesuai gambar, semuanya sama. Oke, ori. Ini ya PCB-nya, langsung kita pasang. Bisa atau tidak? Ini langsung kita hubungkan. Untuk videonya tidak saya putus, karena ini adalah video dokumen untuk barang bukti. Dan kita ucapkan bismillah ya, mudah-mudahan bisa menyala kompresornya. Dan lampunya kemarin mati ya, lampu bagian dalam mati total, matot. Kita kasih ganjal bawahnya. Kita hubungkan jalur stekernya. Jadi kemarin itu kita temukan ada ini ya, serbuk kabel ini di sini, pasang di sini. Dan mungkin kerusakannya bisa juga karena itu kemasukan serbuk, atau memang ya rusak sebelumnya, nggak tahu juga ya. Karena katanya pertama kulkasnya mati, disambung, dikirain digigit tikus atau gimana ya, ganti kabelnya seperti itu. Kulkasnya lalu nggak hidup. Oke, sudah terpasang ya, sesuai soket yang sudah ada. Untuk soket tidak ada yang terbalik. Masalahnya soket ini tidak bisa terbalik karena setiap soket di sini berbeda, colokannya berbeda, nggak ada yang sama. Sekarang kita hubungkan ke listrik. Ya bismillah ya, sambil kita ucapkan bismillah, mudah-mudahan menyala karena harganya juga mahal. Oh nyala guys. Menyala. Lokasinya menyala. Kita cek kemarin lampu indikatornya mati. Ya kipasnya rusak guys. Kita sebut kipasnya rusak ya. Nah berarti kerusakan kita temukan di kipasnya ya guys ya. Kipasnya kebakar. Kita ganti kipas nanti. Kipasnya kita lepas dulu. Nggak pakai kipas. Ternyata kipasnya rusak. Ya penyebabnya itu ya. Nah, sekarang kita hubungkan lagi listrik. Nah, kita perhatikan kipasnya terbakar. Oke, hidup. Kipasnya kita ganti guys, nanti kita belikan dulu kipasnya. Nah, kipasnya nggak hidup ya. Sangat kipasnya. Dan bisa jadi kerusakan PCB disebabkan kipasnya yang rusak. Lampunya nyala sudah ya. Lampunya menyala. Oke, tinggal kita ganti kipas. Kita belikan dulu kipasnya. Kipasnya nggak pakai sensor guys, aman ya. Kita gantikan DC. Oke, mantap ya. Tinggal kita belikan kipas. Kulkasnya hidup kembali.
Terima kasih dari Tokopedia. Mudah-mudahan banyak rezekinya ya dari Tokopedia dan selalu laris manis. Laris manis Tanjung Kibul. Terima kasih dari Tokopedia. Dan kulkas nanti sore kita antarkan ke pemiliknya. Ini biarkan sampai membeku dulu sambil kita berikan kipas. Terima kasih. Kita OTW ke kota beli kipas dulu. Terima kasih.